Selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan tanpa kurang sedikit pun ya. Hari ini kakak akan melanjutkan pembahasan untuk SKD 44. Jadi pembahasan SKD 44 ini melanjutkan paket soal RB5 ya, masih RB5 bagian TKP-nya mulai dari 76 sampai dengan selesai. Oke, kita mulai aja untuk nomor 76. Oh ya, kakak lupa, buat kalian yang sudah nonton jangan lupa untuk ketikkan hadir ya pada kolom komentarnya. Terus kalau kalian ada pertanyaan, misalnya yang ada yang bingung, silahkan tanyakan di grup atau chat kakak langsung juga boleh. Nanti kakak jelasin secara detail kalau mau. Dan kakak ingatkan berkali-kali kalau kalian bingung jangan malu untuk bertanya ya, karena nanti kalian sendiri yang rugi kalau misalnya diem aja tapi nggak ngerti tapi diem aja gitu ya. Kita mulai nomor 76. Pak Agung bekerja di unit pelayanan administrasi pada sebuah kampus ternama. 5 menit lagi jam layanan administrasi sudah tutup, sementara masih ada 3 mahasiswa terlihat antri di loket pelayanan Pak Agung. Untuk mendapatkan surat keterangan aktif kuliah, sikap yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Agung adalah, nah ini kemarin aspeknya kan sampai di pelayanan publik ya. Jadi ini soalnya masih mengenai pelayanan publik, makanya di sini Pak Agungnya juga bekerjanya di unit pelayanan administrasi gitu ya. Nah, di sini katanya 5 menit lagi layanan administrasinya tutup gitu. Sementara masih ada 3 orang mahasiswa yang antri di loket pelayanan Pak Agung. Nah, Pak Agung ini sebaiknya sikapnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau bekerja di bidang pelayanan itu, maka kan sudah kakak jelaskan juga berulang kali bahwa tugasnya kita itu adalah mengutamakan kepuasan pelanggan gitu ya. Jadi melayani segala keperluan pelanggan itu dengan maksimal. Nah, kalau misalnya waktu pelayanannya katanya di sini mau tutup sebentar lagi, sementara masih ada pelanggan ya di sini mahasiswa yang masih mengantri, berarti masih membutuhkan pelayanan gitu ya. Nah, sebagai orang yang bekerja di bidang pelayanan itu, maka sebaiknya dilakukan Pak Agung itu yang ini ya. Yang B, dengan senang hati tetap melayani keperluan ketiga mahasiswa tersebut meskipun harus lembur kerja. Kenapa yang ini? Karena kan tugasnya Pak Agung ini di bidang pelayanan adalah melayani pelanggan kan, melayani keperluan mahasiswa. Sehingga meskipun waktu pelayanannya tinggal sebentar lagi, ada 3 mahasiswa masih yang belum dilayani, sebaiknya sikap Pak Agung itu tetap memberikan pelayanan kepada 3 mahasiswa itu kan, supaya mahasiswa ini urusannya cepat selesai dan mereka juga merasa puas gitu ya dengan pelayanan dari Pak Agung. Nah, itu menunjukkan sikap yang ramah dan sopan juga terhadap pelanggannya, sehingga nanti si ketiga mahasiswa ini merasa dihargai usahanya gitu ya. Sudah capek-capek ngantri terus masih dilayani meskipun sudah tutup, berarti kan mahasiswa ini tiga-tiganya merasa dihargai oleh Pak Agung gitu ya. Ini yang B. Selanjutnya nomor 77. Anda bekerja di bagian pelayanan publik di instansi daerah. Suatu hari ada seseorang yang meminta pelayanan publik kepada Anda. Tetapi karena permintaannya tidak sesuai dengan prosedur yang ada, maka Anda menolaknya.
Sementara orang tersebut mengancam akan melaporkan Anda kepada atasan karena pelayanan yang buruk. Maka sikap yang akan Anda ambil adalah, nah kalau bekerja di bidang pelayanan itu memang nggak selalu mulus ya. Jadi kadang ada juga pelanggan itu yang sulit untuk ditangani gitu. Nah seperti ini ya, pelanggannya meminta dilayani, tetapi permintaannya itu tidak sesuai dengan prosedur, berarti bertentangan gitu ya. Nah kalau begini kan melawan aturan. Kalau kalian tetap memberikan pelayanan kepadanya, berarti kan kalian melanggar aturan. Ini tidak sesuai dengan prinsip pelayanan kalian juga kan. Nah maka sebaiknya sudah benar di sini dia menolak, kemudian dia meminta maaf gitu ya. Harusnya dia mau minta maaf dengan cara, maksudnya dia menolaknya dengan halus, kemudian dengan cara meminta maaf terlebih dahulu kepada pelanggannya itu bahwa Anda tidak bisa memberi pelayanan seperti yang diminta karena itu tidak sesuai dengan prosedur. Nah, jika pelanggannya ini jadi marah gitu ya, komplain karena kalian tidak ingin memberikan pelayanan sesuai yang dia minta, maka kalian punya hak untuk melaporkan kepada atasan kalian. Nah, karena kalian kan pasti punya yang namanya atasan. Nah, laporkan kepada atasan itu perihal masalah yang sebenarnya sehingga bisa diselesaikan masalah tersebut. Jadi, nomor 77 itu jawabannya A ya. Meminta maaf dengan menjelaskan prosedur yang ada dan mengkomunikasikannya pada atasan. Ini ya, meminta maaf ini adalah cara dia dengan halus menolak permintaan pelanggan tadi karena permintaannya tidak sesuai dengan prosedur. Nah, kemudian karena pelanggannya tadi marah, dia berhak untuk mengkomunikasikannya pada atasannya supaya atasannya ini yang mengambil keputusan selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi jawabannya A ya. Selanjutnya nomor 78. Sikap pelanggan. Karena kesalahan Anda dalam pemasaran salah satu produk perusahaan tempat kerja Anda, banyak pelanggan perusahaan beralih ke perusahaan kompetitor. Maka cara Anda untuk menanggulangi hal tersebut dengan cara, nah ini kan katanya kesalahan Anda, berarti kesalahan kita kan ada pada diri kita, ada pada pelayanan kita, ada pada perusahaan kita kan kesalahan itu, sehingga menyebabkan pelanggan kita itu kabur gitu ya ke kompetitor kita. Nah maka cara kita untuk menanggulangi hal tersebut dengan cara otomatis pasti yang pertama adalah kita evaluasi ya. Evaluasi atau meninjau ulang lagi apa sih kekurangan kita, kesalahan kita gitu ya. Sehingga si pelanggan ini jadi kabur gitu. Nah, setelah kita mengevaluasi kinerja kita dalam perusahaan itu, kita kan jadi tahu apa aja kelemahan-kelemahan dari perusahaan kita itu kan. Sehingga kita bisa memperbaikinya lagi menjadi lebih baik. Nah, setelah itu baru kita mencari pelanggan baru lagi. Maka jawabannya nomor 78 itu B ya. Mengevaluasi kesalahan tersebut supaya tidak terulang lagi di masa mendatang. Ini ya, kalau yang namanya dalam bekerja itu tidak selalu yang namanya sempurna ya. Pasti ada yang namanya kesalahan kita berbuat. Nah, tapi jangan gara-gara satu kesalahan itu membuat kita jadi merasa pesimis, membuat kita jadi merasa down gitu ya. Tapi kita bisa memperbaiki kesalahan kita itu dengan cara pertama evaluasi dulu supaya tahu letak kesalahannya itu di mana. Baru diperbaiki supaya jadi lebih baik lagi di masa mendatang. Jadi jawabannya B ya, nomor 78.
Selanjutnya nomor 79. Sebagai seorang pegawai negeri, memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat merupakan tugas yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketika Anda sebagai penanggung jawab yang bertugas mengordinasi staf pelayanan, dihadapkan dengan situasi di mana ada seorang pelanggan yang tidak sabar untuk dapat dilayani terlebih dahulu. Padahal pada saat itu ada banyak pelanggan yang terlebih dahulu datang dan mengantri untuk mendapat pelayanan. Bagaimanakah cara Anda untuk menghadapi pelanggan tersebut? Nah, ini yang namanya pelayanan itu kan terkadang memang kita bisa bertemu dengan berbagai jenis, berbagai sikap pelanggan gitu ya, atau tamu. Nah, kalau kita bertemu dengan tamu atau pelanggan yang tidak sabaran begitu, ketika mengantri, itu kan bisa mengganggu yang namanya kenyamanan pelanggan lain kan. Nah, maka untuk menjaga situasinya tetap kondusif, kita itu harus segera mengatasinya kan. Segera mengatasinya dan menenangkan si pelanggan tersebut supaya kondisi pelayanannya tetap prima, tetap stabil, tetap kondusif gitu ya. Maka jawaban nomor 79 adalah ini ya, B. Secara cepat menangani situasi tersebut dan bila perlu menenangkan pelanggan tersebut. Ini ya, yang B. Loh Kak, kenapa bukan yang C? Yang C ini Anda tegas menegurnya dengan pengeras suara agar pelanggan tersebut paham dengan aturan yang ada. Kalau kalian menegur pelanggan dengan tegas, itu bisa membuat pelanggan ini merasa lebih marah ya. Nah, yang namanya kita memberi pelayanan itu harus dengan sopan santun. Bagaimanapun sikap si pelanggan ini, kita tidak boleh terpacu emosi. Nah, jadi makanya di sini yang C ini poinnya 4 ya. Nah, untuk selanjutnya aspeknya sosial budaya ya. Sosial budaya berarti dia berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan budaya, orang-orang gitu ya, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar, dengan masyarakat gitu ya, kalau sosial budaya. Oke, nomor 80. Berita di stasiun-stasiun televisi nasional sedang hangat membicarakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Sampai-sampai di setiap tayangan talk show selalu menghadirkan pengamat ekonomi dengan prediksi-prediksinya bahwa bulan depan akan terjadi inflasi besar di Indonesia. Hal ini membuat saya menjadi, ini kan situasinya masih desas-desus ya, masih seperti gosip gitu. Katanya akan terjadi inflasi besar di Indonesia. Gosipnya begitu ya, oleh pengamat-pengamat ekonomi. Nah, sebagai sikap kita itu kalau menghadapi situasi seperti ini, otomatis kan pasti kebanyakan orang itu merasa yang namanya khawatir atau tiba-tiba jadi gugup, tiba-tiba jadi tidak teratur gitu ya, langsung tiba-tiba ingin membeli apa saja bahan pokok yang diperlukan untuk 1 bulan ke depan misalnya gitu ya, mumpung harganya belum naik kayak gitu. Pasti ada rasa-rasa khawatir gitu kan di dalam masyarakat kalau dihadapkan pada berita-berita yang mengatakan bahwa akan terjadi inflasi gitu ya. Inflasi itu menurunnya nilai mata uang ya. Jadi nilai mata uang Indonesia itu katanya bisa jatuh terhadap dolar Amerika. Nah, itu inflasi ya. Otomatis kan pasti terjadi yang namanya berdampak pada perekonomian nasional kan kalau begitu. Nah, sehingga banyak masyarakat pasti merasa khawatir, gelisah gitu ya. Nah, sikap kita kalau menghadapi situasi pada seperti ini, soalnya sebaiknya adalah ini ya, yang E.
tidak perlu mengkhawatirkannya karena saya sudah menerapkan hidup hemat dalam berbelanja. Kenapa yang ini? Karena gini ya, kalau orang yang kreatif, orang yang hemat gitu ya, pasti dia sudah punya tabungan gitu kan untuk menghadapi situasi-situasi yang krisis seperti pada soal ini, sehingga dia tidak mudah khawatir, tidak mudah gelisah karena dia masih punya tabungan kayak gitu. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya sosial budaya. Nilai sosialnya itu ya tadi, kebanyakan orang kalau menghadapi situasi seperti ini pasti dia merasa khawatir dan gelisah gitu. Nah, sikap kita kalau kita itu menghadapi situasi seperti ini, itu kita tidak perlu khawatir. Nah, karena apa? Karena kita sudah hidup hemat. Sebagai orang yang kreatif gitu ya, pasti dia sejak uangnya masih banyak, sejak masih bekerja gitu, nyaman gitu ya, pasti dia selalu menyisihkan uangnya untuk ditabung gitu ya, untuk hal-hal yang mendesak di kemudian hari. Nah, ini jadi jawabannya E ya. Nah, lanjut ke nomor 81. Dalam rapat pasti ada kemungkinan besar akan terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat dari peserta rapat. Bagaimana sikap Anda ketika dalam mengikuti rapat terjadi perdebatan? Nah, ini nilai sosialnya di sini ya. Antara satu dengan yang lainnya, kalau terjadi perdebatan, kalian ada di situ. Sikap kalian itu sebaiknya apa? Yang pastinya kalau kita sebagai peserta rapat ya di sini, pasti kan kita termasuk dalam anggota rapat itu juga kan. Nah, maka jika terjadi perselisihan antar anggotanya, kita itu harus turut andil untuk apa? Untuk menengahi perselisihan tersebut gitu ya, supaya tidak berlarut-larut dan segera ditemukan solusinya, jalan tengahnya gitu ya. Nah, supaya tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang bisa menimbulkan perpecahan juga dalam anggota rapat ini gitu. Jadi nilai sosialnya ada di situ ya. Kita harus menengahi orang yang sedang berdebat sehingga tidak terjadi perselisihan gitu, karena perselisihan itu kan bisa menimbulkan yang namanya perpecahan. Jadi jawabannya nomor 81 adalah B ya, berusaha menengahi pihak-pihak yang bersangkutan supaya perdebatan tidak berkepanjangan. Itu jawabannya yang nomor 81 ya, B. Nah, selanjutnya nomor 82. Salah satu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan memberikan beasiswa pendidikan bagi masyarakat Indonesia yang ingin bersekolah tetapi mengalami beberapa kendala, seperti masalah keuangan. Menurut Anda, beasiswa pendidikan tersebut adalah, nah ini dipandang dari nilai sosialnya, yaitu tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan yang tinggi gitu ya. Nah, karena kadang kebanyakan itu terkendala oleh masalah keuangan gitu kan. Nah, sehingga tidak mampu untuk membayar sekolah yang lebih tinggi atau membayar sekolah yang tinggi gitu ya. Nah, dalam sebagai makhluk sosial, kita kalau menghadapi situasi seperti ini, bukan menghadapi ya, tapi melihat gitu ya kondisi seperti ini, kalau ada pemerintah memberikan beasiswa, maka sikap kita pastinya nih, kita pasti menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, apalagi bagi orang yang terkendala keuangan dalam bersekolah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu merasa peduli gitu ya, merasa
tersanjung juga dengan pemerintah yang mau memberikan bantuan kepada anak-anak yang tidak mampu sekolah lebih tinggi gitu ya, atau tidak mampu mengenyam pendidikan gitu. Nah, kita sebagai makhluk sosial melihatnya dengan baik pasti kan. Nah, kita melihatnya, oh ini suatu kesempatan yang baik untuk anak-anak yang tidak mampu bersekolah karena terkendala keuangan, supaya bisa melanjutkan pendidikannya. Itu nilai sosialnya ya. Jadi jawabannya D. Selanjutnya, nomor 83. Anda adalah seorang pegawai di perusahaan swasta. Setiap bulannya, kantor Anda membuat suatu acara penggalangan dana untuk disumbangkan, dan teman Anda meminta bantuan Anda untuk mencari dana dari pintu ke pintu. Maka reaksi Anda adalah, nah ini ya, dalam kehidupan sosial itu kan sebagai makhluk sosial gitu ya, kita punya rasa empati, simpati gitu ya, tanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita di sini perusahaannya katanya sering menggalangkan dana untuk disumbangkan kan, berarti itu kan otomatis perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji kan. Nah, sehingga kalau kalian diminta untuk mencari dana, katanya di sini mencari dananya dari pintu ke pintu ya. Berarti didatangin dari satu rumah ke rumah yang lain gitu, minta dananya. Reaksi kalian adalah, nah untuk menunjukkan aspek sosial budayanya itu ada di opsi yang B ya. Setuju untuk melakukannya karena tampaknya itu adalah cara yang baik untuk mengumpulkan dana, sehingga diharapkan dana yang dikumpulkan bisa lebih banyak. Ini ya, dia ini setuju untuk mencari dana dari pintu ke pintu, menunjukkan bahwa dia ini memiliki jiwa sosial terhadap sesama. Dia tidak merasa malu dan dia memiliki harapan yang positif jika dananya terkumpul akan banyak. Di sini ya, dia bilang diharapkan dana yang dikumpulkan bisa lebih banyak. Dia di sini berpikiran positif juga. Selain dia tidak malu, dia juga punya harapan positif. Nah, jadi jawabannya B ya. Nah, selanjutnya nomor 84. Anda adalah seorang pegawai di salah satu instansi negeri. Suatu hari, tanpa sengaja Anda melihat rekan kerja sedang asyik mengobrol berduaan yang terkesan sangat dekat dengan lawan jenis, yang mana Anda ketahui bahwa mereka berdua sudah sama-sama menikah. Maka tindakan yang akan Anda lakukan adalah, nah, kalau situasinya di kantor seperti ini ya, ini kan di kantor ya, instansi negeri lagi, seorang pegawai. Nah, kelihatannya dekat gitu dengan lawan jenisnya, perempuan dengan laki-laki, sama-sama sudah menikah. Ini kan pasti otomatis bisa yang namanya menimbulkan gosip atau fitnah gitu kan, yang tidak baik terhadap keduanya gitu pasti. Nah, kalau kalian menghadapi situasi seperti ini, kalian lihat gitu ya, rekan kerja kalian itu mesra-mesraan di kantor, maka yang sebaiknya kalian lakukan adalah, nah ini ya, yang D, mengingatkan dan memberi nasihat untuk tidak mempermalukan diri sendiri dengan kemungkinan melakukan perbuatan yang tidak pantas. Ini pasti ya, kalian harus melakukan yang namanya mengingatkan, namanya manusia ya, teman kalian ini kan, rekan kerja kalian ini yang satu instansi juga manusia kan, yang namanya manusia kan pasti bisa yang namanya hilaf, biasanya yang namanya salah gitu ya. Maka kalian kalau melihat situasi yang sekiranya bisa membahayakan kedua orang ini, kalian mengingatkan mereka atas tindakan mereka itu, kemudian kalian nasihati juga supaya mereka ini tahu, dan mereka menghindari untuk mempermalukan diri mereka sendiri.
jika tiba-tiba ketahuan melakukan perbuatan yang tidak pantas di kantor. Jadi jawabannya D ya, untuk nomor 84. Selanjutnya nomor 85. Hukuman atau sanksi umum diberikan kepada orang yang menyimpang dari peraturan yang ada. Hukuman diberikan supaya memberikan efek jera bagi orang yang melanggar peraturan. Tetapi terkadang hukuman dipandang sebagai konsekuensi yang berat bagi orang yang hanya melakukan kesalahan kecil. Bagaimana menurut Anda, perlukah hukuman untuk orang yang melanggar peraturan? Nah, ini dalam yang namanya orang melanggar peraturan, itu pasti hukuman itu atau sanksi itu perlu ya, pasti perlu. Nah, jadi supaya apa? Supaya orang ini tidak mengulangi lagi kesalahannya gitu ya, tidak lagi melanggar peraturan di kemudian hari. Nah, dia juga punya kesadaran bahwa aturan ini perlu untuk ditegakkan, perlu untuk ditaati untuk kebaikan dirinya sendiri dan orang lain. Gitu ya. Jadi 85 itu jawabannya C ya. Perlu sebagai bentuk untuk membina kesadaran setiap orang supaya mau patuh pada aturan itu ya. Nah, ini alasannya itu bagus, membina kesadaran. Nah, kalau yang A itu juga bagus katanya. Yang A ini perlu supaya orang yang melanggar aturan akan berpikir ulang ketika mau melakukan pelanggaran lagi. Ini yang A ini sedikit kurang poinnya karena dia takut melanggar peraturan itu karena tidak ingin dihukum lagi gitu ya. Karena kan tadi hukuman itu katanya untuk memberi efek jera bagi orang yang melanggar peraturan. Nah, kalau yang A ini dia merasa perlu karena apa? Supaya orang yang melanggar peraturan itu akan berpikir ulang. Berarti orang yang melakukan pelanggaran itu tidak akan melakukan pelanggaran lagi karena dia takut gitu ya, takut dihukum. Nah, sementara yang C itu dia merasa bahwa peraturan itu perlu dan juga sebagai bentuk untuk membina kesadaran. Ini lebih baik alasannya ketimbang yang berpikir ulang ini, sehingga yang C ini dia poinnya lebih tinggi gitu ya. Selanjutnya nomor 86. Anda adalah seorang suami dan memiliki istri yang sama-sama seorang pekerja. Suatu ketika Anda dihadapkan kepada permasalahan di mana Anda memiliki seorang anak yang masih balita dan rewel ketika akan berangkat ke kantor. Sementara ibu Anda yang biasanya mengasuh anak Anda tidak bisa menenangkannya. Menghadapi permasalahan ini, maka Anda akan kalau situasinya seperti pada soal ini kan dia sudah berumah tangga dan suami istri juga bekerja gitu ya. Nah, dalam berumah tangga itu maka suami dan istri itu harus yang namanya bekerja sama gitu ya. Bekerja sama intinya harus saling bantu-membantu. Nah, jika kondisinya seperti pada soal ini, ketika mereka ingin berangkat kerja, anaknya tiba-tiba rewel, nangis terus gitu ya, maka sebaiknya kalian berdua sebagai suami istri harus saling bekerja sama gitu ya. Untuk apa? Untuk menenangkan si anak ini gitu ya, untuk menenangkan anaknya itu supaya tidak rewel lagi. Dan karena itu tadi kondisinya kalian ingin berangkat kerja, kalian bisa meminta izin dulu kan, menelpon misalnya itu pihak kantor, supaya pihak kantor juga tahu kalau kalian akan datang terlambat gitu. Jadi jawabannya itu yang
Yang B ya, bersama berusaha menenangkan anak karena hal wajar jika anak balita rewel dan hanya perlu izin masuk terlambat di kantor. Itu ya, menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga kalian itu ada yang namanya tolong menolong, bahu membahu gitu ya, antara si suami dan si istri ini. Jadi tidak ada yang egois gitu ya. Nah, untuk selanjutnya aspeknya teknologi informasi dan komunikasi. Dari judulnya aja kita sudah tahu bahwa selanjutnya ini soal-soalnya pasti mengacu pada penggunaan alat teknologi dan komunikasi. Pasti berhubungan dengan era modern sekarang gitu ya. Kebanyakan soal-soalnya berhubungan dengan pekerjaan. Nah, kalau dalam pekerjaan ada alat teknologi baru, terus kalian diminta untuk beradaptasi menggunakannya. Maka sikap kalian bagaimana? Seperti itu ya kebanyakan soalnya. Intinya kalau aspeknya teknologi informasi dan komunikasi, kalian harus menunjukkan sikap yang kalau kalian itu mau belajar dan mau memanfaatkan teknologi itu sendiri. Itu ya. Ya, nomor 87. Atasan Anda orang cerdas dan selalu memiliki kinerja luar biasa tetapi masih menggunakan cara lama, sedangkan zaman terus berkembang yang membuat perkembangan teknologi baru yang mempermudah dalam pekerjaan. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini ya. Di era teknologi seperti sekarang itu, penggunaan teknologi akan membantu untuk meringankan pekerjaan kita gitu ya. Jika atasan kita masih belum memanfaatkan teknologi baru, mungkin saja gitu ya, mungkin karena si atasan ini belum mengetahuinya. Nah, sebagai pegawai, kalau kita mengetahui tentang adanya alat teknologi yang bisa mempermudah pekerjaan kita, kemudian meningkatkan hasil kinerja kita, kita itu bisa menyarankan untuk menyampaikan ya, kita bisa menyampaikan kepada atasan kita bahwa ada ini loh alat teknologi yang bisa membantu meringankan pekerjaan kita, bisa juga untuk meningkatkan kinerja kita gitu. Nah, jadi si atasan ini yang awalnya tidak tahu jadi tahu kan setelah kita beritahu gitu. Nah, untuk menjaga wibawa dari si atasan ini tadi, maka sebaiknya kita menyampaikannya secara pribadi ya, supaya si atasan ini tidak merasa tersinggung, tidak merasa oke. Kita lanjutin ya. Jadi untuk menjaga wibawa dari si atasan kita ini dari rekan-rekan yang lain, kita bisa menyampaikan ide kita secara pribadi gitu ya kepada atasan itu sendiri. Maka jawaban nomor 87 adalah C ya. Inisiatif sendiri mengatakan kepada pimpinan agar lebih baik menggunakan teknologi baru begitu ya. Jadi kalian yang mengetahui tentang teknologi baru tersebut, kalian berikan ide kalian itu kepada atasan gitu ya, supaya atasan juga mengetahuinya. Siapa tahu atasan ini tidak mengetahui kan, makanya dia tidak menggunakan teknologi baru. Nah, ini kalian sampaikan secara pribadi. Ini jawabannya C ya. Nomor 88. Untuk menunjang perkembangan teknologi dalam pekerjaan, perusahaan tempat Anda bekerja juga menggunakan teknologi baru untuk mempermudah pekerjaan yang biasa dikerjakan secara manual oleh setiap pegawai. Bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Nah, ini sebagai pegawai, kalau kalian punya keinginan untuk selalu berkembang, maka dengan adanya teknologi baru yang
bisa meningkatkan hasil kinerja kalian, kalian pasti merasa senang dan antusias gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa mempelajarinya dan menggunakannya. Maka jawaban 88 itu B ya. Belajar menggunakan teknologi baru tersebut supaya dapat meningkatkan kinerja juga gitu ya. Jawabannya B. Nah, selanjutnya nomor 89. Di perusahaan tempat Anda bekerja, diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru rilis. Anda mengetahui bahwa teknologi itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang Anda emban, sedangkan atasan Anda memerintahkan untuk ikut. Maka tindakan Anda, nah ini kurang lebih sama yang tadi ya soalnya. Jadi kalau di zaman teknologi yang semakin maju seperti sekarang ini, sebagai karyawan itu, apalagi karyawannya ingin selalu berkembang gitu ya, untuk meningkatkan kemampuannya, meningkatkan potensinya, pasti dia akan senantiasa senang dan antusias gitu ya kalau diberi kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru, termasuk mempelajari tentang penggunaan teknologi yang baru rilis ini ya. Karena apa? Karena ia sadar bahwa mempelajari sesuatu yang baru, sesuatu yang baik itu pasti akan memberi dampak yang baik juga, pasti akan berguna juga untuk dirinya sendiri. Sehingga nomor 89 jawabannya B. Menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya. Itu ya, dia menerima dan mengikuti pelatihan, alasannya karena kesadarannya sendiri mengenai pentingnya untuk mempelajari teknologi gitu. Ini yang B, poinnya yang paling tinggi ya. Kalau yang C, ini dia menerimanya dengan senang hati dan antusias mengikutinya. Ini baik sebenarnya, cuman di sini ada niat terselubung gitu ya. Jadi dia ini menerima dan antusias mengikuti pelatihan karena ingin dapat pujian dari atasan. Nah, ini makanya poin yang C ini jadi rendah daripada poin yang B gitu ya. Nomor 90. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? Oke, untuk nomor 90 ini kan data-data yang ada di sini ya, katanya kan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Berarti kan ada dampak negatif ya. Memang kalau dalam mengerjakan sesuatu menggunakan alat-alat teknologi itu memberikan dampak yang positif, tapi ada juga yang negatif ya. Seperti ini dia bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Nah, kalau kalian menghadapi situasi seperti ini, sikap kalian itu, nah ini ya, saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem itu. Ini pasti ya. Untuk apa? Untuk mencegah bocornya data perusahaan tadi kan. Nah, kemudian segera melaporkan pada atasan. Setelahnya baru menghubungi pihak ahli untuk memperbaikinya. Ini sudah sikap yang tepat yang dilakukan oleh kalian ya kalau menghadapi situasi seperti ini. Misalnya sistemnya itu bisa berakibat bocor data-data perusahaannya, maka yang paling baik kalian hentikan dulu penggunaan sistem itu sebelum terjadinya kebocoran data tadi ya. Nah, setelah itu kalian laporkan kepada yang berwenang. Nah, yang berwenang itu kan yang punya andil itu kan atasan kan. Bagaimana selanjutnya menghadapi sistem ini.
Nah, kemudian si atasan ini sudah tahu, baru menghubungi pihak ahli untuk memperbaikinya supaya tidak terjadi kebocoran data tadi ya. Jadi butuh yang namanya pihak ahli. Jawabannya D ya. Selanjutnya nomor 91. Dalam era sekarang, aplikasi komputer dan peran aplikasi telepon genggam sudah merambah ke seluruh dunia kerja. Sikap Anda dalam menghadapi situasi tersebut adalah, untuk menyesuaikan diri dalam era sekarang ya, era teknologi dan informasi ini, maka kita itu harus meningkatkan kemampuan kita kan dalam penggunaan teknologi, dan selain itu kita juga harus bisa memanfaatkannya. Sehingga 91 ini sikap kalian adalah yang B ya. Terus meningkatkan kemampuan Anda dalam menggunakan komputer dan memanfaatkan keunggulan aplikasi telepon genggam. Nah, karena kan di sini era sekarang itu tidak hanya komputer saja yang berkembang, tapi ada juga telepon genggam atau smartphone gitu ya. Nah, sehingga sikap kalian itu kalau menghadapi situasi seperti ini, maksudnya kalau kalian punya komputer sama telepon genggam itu, sikap kalian adalah gitu kan. Yang pasti kalian tingkatkan kemampuan kalian dalam menggunakan komputer, kemudian memanfaatkan juga kemampuan telepon genggam. Supaya apa? Supaya maksimal gitu ya. Karena kan alat yang satu dengan alat yang lain itu bisa saling melengkapi, bisa saling membantu gitu ya. Kalau bisa pakai dua-duanya, maka lebih baik daripada hanya menggunakan satu kan. Nah, makanya jawabannya di sini yang B gitu, supaya maksimal. Nah, untuk selanjutnya udah masuk ke aspek jejaring kerja. Kalau jejaring kerja ini berarti berhubungan dengan rekan kerja, berhubungan dengan atasan, begitu ya. Hubungan kita dengan rekan kerja, hubungan kita dengan atasan kita. Nah, itu jejaring kerja, atau hubungan kita dengan klien bisa juga gitu ya. Jadi itu jejaring kerja. Nomor 92. Anda adalah seorang ketua tim dalam pengerjaan proyek pembangunan apartemen di daerah Jakarta. Di dalam pengerjaan proyek tersebut, Anda memiliki anak buah yang memiliki kemampuan khusus dan selalu diandalkan dalam tim. Tetapi akhir-akhir ini anak buah tersebut sering terlambat hadir dan keadaan ini telah mengganggu kegiatan operasional proyek. Maka tindakan yang akan Anda lakukan adalah, ini anak buahnya sering terlambat hadir, kemudian karena keterlambatannya itu juga menyebabkan kegiatan operasional proyek katanya terganggu. Nah, berarti ini sudah tidak kondusif lagi ya, sudah tidak baik gitu. Nah, sehingga sebagai seorang pemimpin, kalian itu harus bertindak tegas ya kalau punya anak buah yang tidak disiplin seperti itu. Nah, maka mengeluarkan surat peringatan itu adalah tindakan yang paling tepat agar bisa menyadarkan anak buah tersebut. Maka pertama-tama kalian keluarkan surat peringatan dulu. Jadi jawabannya itu A ya. Mengeluarkan surat peringatan kepada anak buah agar dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan memperbaiki diri gitu ya. Sebagai pemimpin itu memang tidak mudah, tapi kalau memang ada anak buahnya yang tidak disiplin, apalagi sampai mengganggu kegiatan pekerjaan gitu ya, kita wajib dan memang harus bersikap tegas gitu supaya anak buah ini bisa sadar gitu. Nah, salah satu langkah awal pasti yang pertama mengeluarkan surat peringatan ya, itu sebagai bentuk peringatan gitu terhadap si anak buah ini tadi. Nah, kalau memang sudah terlalu sering diberi surat peringatan masih belum berubah, baru
ini tidak akan menegurnya lagi karena sudah sering kali ditegur. Nah, kemudian baru dipecat gitu ya. Kalau misalnya memang surat peringatan itu tidak diindahkan oleh si anak buah tadi. Nah, sekarang soal nomor 93. Salah satu rekan kerja Anda memenangkan suatu kompetisi yang diadakan oleh instansi pemerintah dan berita. Dan berita itu tentu saja membanggakan perusahaan, sementara rekan kerja tersebut terkenal sebagai orang yang sombong. Bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Nah, terhadap rekan kerja itu, baik dia sikapnya sopan, baik dia sikapnya sombong gitu ya. Kalau yang namanya dia sudah berhasil meraih kesuksesan, kita harus dan memang wajib untuk mengapresiasinya gitu ya dengan tulus. Untuk apa? Untuk menjalin jejaring kerja tadi supaya tidak terjadi tidak putus gitu ya. Nah, sehingga jejaring kerjanya itu bisa berjalan dengan baik gitu, meskipun si rekan kerja ini punya sikap yang kurang baik, misalnya dia sombong kayak gitu ya. Nah, jadi 93 itu jawabannya D ya. Memberikan selamat kepada rekan kerja tersebut atas keberhasilannya. Itu sikap yang baik untuk menjaga jejaring kerja antar sesama rekan ya. Jadi kalau rekannya sudah berhasil, apalagi sampai membanggakan perusahaan, kita wajib untuk memberikan apresiasi yang tulus dengan cara memberi selamat gitu ya, ucapan selamat kepadanya. Nomor 94, divisi bagian Anda bekerja lebih banyak bekerja secara tim, sementara tim Anda terdiri dari 3 orang termasuk Anda sebagai koordinator tim. Dalam beberapa bulan ini, salah satu anggota tim sering sakit sehingga tidak dapat aktif dalam bekerja. Maka yang akan Anda lakukan menghadapi situasi tersebut adalah, nah, kalau soal nomor 99 ini kan si teman ini sering sakit kan. Kalau namanya orang sakit itu kan tidak bisa yang namanya kita tunda, tidak bisa kita duga gitu kan. Nah, untuk tetap menjaga kerjasama antar tim, untuk tetap menjaga jejaring kerja kita sesama tim, maka kalau menghadapi situasi seperti soal itu, kita bersikap ini ya, yang D, memberi tugas yang mampu dikerjakan oleh rekan kerja tersebut. Jadi rekan kerjanya itu yang sakit dalam tim, maka keputusan yang paling baik itu adalah memberinya tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Supaya apa? Supaya karena tugas itu selain dia memberatkan si dia, tidak memberatkan si dia kan, karena dia mampu mengerjakan kan. Jadi tugasnya itu selain tidak memberatkan si teman ini tadi, tindakan tersebut juga bisa membuat anggota tim kita itu merasa dilibatkan dalam kegiatan tim ya, sehingga hubungan baik antar anggotanya juga akan senantiasa terjaga gitu ya. Jadi jawabannya di situ B. Sekarang ke soal nomor 95. Tim Anda sedang dikejar deadline dari suatu tugas dan penyelesaiannya sudah hampir selesai. Sementara itu, atasan juga memberikan tugas baru yang deadline-nya sama dengan tugas sebelumnya. Maka yang Anda dan tim lakukan adalah, ini tugasnya dikejar deadline katanya. Terus dikasih tugas baru lagi oleh atasan. Nah, kalian dan tim kalian lakukan kalau ada dua tugas deadline begini, sebaiknya kalian lakukan apa? Nah, kalau yang namanya bekerja dalam tim itu kan, maka yang namanya kerjasama dan kekompakan tim itu harus dibentuk gitu ya. Nah, sebagai ketua tim, kita bisa membagi tugas pada setiap anggota
dengan adil dan sesuai kemampuan masing-masing untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Sehingga jawabannya itu adalah yang ini ya, bersatu padu untuk mengerjakan kedua tugas tersebut dengan baik sesuai deadline. Karena kan bekerjanya dalam tim ya, otomatis hal yang berat, hal yang susah akan terasa lebih mudah gitu ya kalau dikerjakan secara bersama-sama. Jadi kalian harus bersatu padu gitu, bekerja sama untuk mengerjakan kedua tugas itu dengan baik sesuai dengan deadline-nya. Jadi jawabannya E ya, 95. Selanjutnya nomor 96. Dalam bekerja akan berhubungan dengan rekan kerja yang sama-sama bekerja dalam instansi. Oleh karena itu, kita akan dihadapkan dengan berbagai macam orang, salah satunya dengan rekan kerja yang lebih tua usianya. Bagaimana Anda bersikap kepada rekan kerja yang lebih tua usianya dari Anda? Nah, kalau bersikap terhadap rekan kerja yang lebih tua, tentunya kita harus menghormati dan menjunjung tinggi sopan santun ya. Meskipun begitu, kita tetap harus bersikap luwes dan tidak kaku juga. Karena kan ini rekan kerja ya, bukan atasan. Jadi jangan kaku. Harus bersikap luwes dan tidak kaku. Jadi sesekali kita juga bisa bercanda gitu ya untuk menghilangkan rasa kaku itu. Bercanda dengan si rekan kerja senior ini tadi. Nah, asalkan bercandanya itu masih dalam batas yang wajar. Nah, karena gini, dalam bercanda itu juga bisa mempererat jaringan kerja. Nah, nomor 96 jawabannya B ya. Bercanda seperti pada semua rekan kerja lainnya, tetapi tetap dalam batas kewajaran gitu ya. Jadi jawabannya B. Nah, kalau yang C ini dia kenapa poinnya kurang? Itu karena dia di sini katanya sudah sangat akrab seperti teman sebaya. Karena tidak ingin perbedaan umur menghambat dalam komunikasi. Ini tidak diindahkan juga ya kalau menganggap rekan senior itu seperti rekan sebaya, seperti teman yang seumuran. Nah, sehingga ini bisa mengakibatkan kalian itu kurang menghormati atau kurang sopan gitu terhadapnya ya, kalau menganggapnya sama seperti teman sebaya. Makanya di sini poinnya cuman 4 ya, yang B itu lebih tinggi. Selanjutnya nomor 97. Tim Anda mendapatkan tugas untuk menyiapkan presentasi kepada klien dan salah satu rekan tim Anda adalah yang melakukan presentasi. Tetapi pada presentasi pertama, rekan tim tersebut merasa kesal karena dalam presentasi sulit sekali meyakinkan klien. Maka sebagai tim yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah kalau ada masalah, jika ada masalah yang dihadapi dalam tim, alangkah baiknya masalah tersebut juga diselesaikan bersama-sama di dalam tim itu. Nah, jadi ini dia menghadapi permasalahan yaitu terkendala karena si kliennya ini sulit diyakinkan ketika dia presentasi gitu. Nah, ini kan tugas yang namanya kalau dia diberikan tugas secara tim, maka seluruh anggota tim itu punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut kan. Sehingga kalau ada masalah yang atau halangan, hambatan gitu yang dihadapi dalam tim, kalian juga harus bekerja sama dalam menyelesaikannya. Maka jawabannya itu yang D ini ya. Bersama mengenali hambatan dan mencari jalan keluar agar komunikasi dengan klien dapat lebih mudah dan lancar. Nih ya, katanya bersama, berarti bersama-sama seluruh anggota tim ini bekerja sama untuk mengetahui, mencari apa sih hambatannya itu,
Nah, setelah mengetahui hambatannya itu apa, baru mereka bersama-sama untuk mencari jalan keluar. Itu ya jawabannya D. Lanjut soal 98. Kepala instansi memberikan tugas tim kepada Anda dan beberapa rekan kerja untuk melakukan survei di suatu daerah. Ternyata salah satu anggota tim adalah seorang ibu hamil yang membuat kinerja tim lebih lambat dalam menyelesaikan tugas. Apa tindakan Anda katanya? Oke, ibu hamil ya. Ibu hamil ini ikut satu tim dengan kalian. Nah, biarpun dia ini ibu hamil katanya, tapi kan dia rekan kalian juga kan. Terhadap sesama rekan kerja, kita harus menunjukkan sikap peduli. Nah, jika ada rekan kita yang sedang hamil, otomatis kan itu pasti dia merasa lebih sulit bergerak dibanding kita yang sehat gitu ya. Nah, maka kita harus peduli dan perhatian terhadapnya sebagai bentuk menjaga hubungan baik dengan sesama rekan. Jadi jawabannya itu D ya. Mengecek keadaan rekan tim tersebut. Nah, ini berarti dia menunjukkan sikap yang peduli dan perhatian kan. Nah, setelah itu menyemangati anggota tim lainnya untuk terus semangat gitu ya, supaya anggota-anggota tim yang lainnya ini tidak putus asa gitu, meskipun mereka punya anggota yang sedang hamil yang memperlambat menyelesaikan tugas tim kalian gitu. Jawabannya D ya. 99. Bagaimana tindakan Anda jika seorang rekan kerja memberitahu Anda bahwa tidak dapat hadir di kantor karena anaknya sedang sakit dan tidak ada orang lain yang menjaganya? Oke, ini juga yang namanya orang sakit sama kayak tadi ya, ibu hamil. Orang sakit itu kan tidak bisa diduga ya, kadang juga dadakan gitu. Nah, sebagai rekan kerja, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan kerja kita tadi, maka jika ada rekan kita yang izin karena hal mendesak gitu ya, maka kita bisa membantunya dalam menyampaikan izin itu kepada atasan. Supaya apa? Supaya atasan itu tidak salah paham. Nah, tidak salah paham sehingga kita juga sudah membantu si rekan kerja kita ini tadi kan. Nah, dalam menghindari masalah dengan atasannya di kemudian hari. Jadi jawabannya 99 itu yang E ya. Melaporkan pada atasan mengenai keadaan rekan kerja sehingga tidak menimbulkan salah paham. Nah, itu berarti kita itu peduli terhadap rekan kita tadi gitu ya. Selain kita peduli terhadap keadaan rekan kerja, kita juga peduli, kita juga membantunya dalam menyampaikan izin kepada atasan itu tadi. Mungkin karena dia mendesak tadi ya, jadi nggak bisa memberitahu atasan secara langsung. Jawabannya E. Nah, yang ini nomor terakhir. Anda mendapatkan tugas kelompok untuk membuat suatu laporan dengan harus menggunakan beberapa literatur yang diminta oleh dosen pembimbing kelompok Anda. Tetapi ada literatur yang sulit ditemukan, padahal batas pengumpulan tugas tinggal 2 hari lagi. Maka yang akan kelompok Anda lakukan adalah dalam menyelesaikan tugas kelompok itu, seperti tadi ya, sama juga kayak bekerja dalam tim, jika mendapatkan hambatan atau kesulitan, maka harus diselesaikan secara bersama-sama oleh setiap anggotanya. Supaya apa? Supaya pekerjaannya itu menjadi lebih ringan dan setiap anggota itu diberikan atau dibagikan tugas secara merata dan adil gitu ya. Maka jawabannya nomor 100 ini E ya. Membagi tugas mencari literatur tersebut dari berbagai media yang ada. Ini membagi tugas berarti sudah sesuai dengan
prinsip kerja kelompok gitu kan. Karena tugas itu pasti dibagi kepada setiap anggotanya secara merata dan adil. Semua punya andil gitu dalam menyelesaikan tugas ya. Nah, ini membagi tugas mencari literatur dari berbagai media yang ada, berbagai ya. Kenapa Kak bukan yang D? Yang D kan kurang lebih aja sama yang E. Yang D ini membagi tugas untuk mencari literatur di beberapa toko buku maupun perpustakaan yang berbeda. Ini memang sudah membagi tugas secara merata dan adil juga. Cuman kurangnya di sini dia mencari literaturnya di beberapa toko buku maupun perpustakaan. Hanya sebatas itu ya. 2 tempat ini aja. Padahal kan zaman sekarang itu ada yang namanya internet juga kan. Jadi semua media, kalau misalnya toko buku, perpustakaan nggak ada, bisa cari di internet, jurnal-jurnal itu kan. Nah, sehingga yang E ini dia lebih tinggi poinnya karena mereka mencarinya di berbagai media. Berbagai ini bisa di perpustakaan, di toko buku atau toko buku bekas, atau bisa juga di internet gitu ya, dari jurnal-jurnal penelitian. Nah, ini yang membuat poin E ini lebih tinggi dibandingkan poin yang D ya. Nah, baik, untuk pembahasan soal RB5 sudah selesai. Jadi di pertemuan selanjutnya akan menggunakan paket soal yang baru. Dan kalau kalian ada pertanyaan seputar baik dari soal RB5 atau soal-soal sebelumnya, silakan tanyakan di grup atau langsung chat ke kakak ya, supaya kakak tahu yang bagian mana kalian yang belum paham, yang bagian mana kalian yang sudah paham. Nah, karena kita kan nggak bertatap muka, sehingga kakak gak sulit mengetahui kalau kalian itu sudah paham atau belum gitu. Jadi inisiatif kalian sendiri. Kalau kalian memang belum paham, tanyakan saja ya, jangan malu, karena itu sudah hak kalian untuk belajar sampai maksimal gitu di SS. Oke. Untuk sekarang kakak cukupkan dulu. Atas perhatian kalian, kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.